Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan semua sahabat pemirsa dulur-dulurku semua dimudahkan segala urusan kita ya. Oke, kali ini saya akan lembur ya. Ini ada pekerjaan vario, biasa penyakitnya Matic yang sudah sistem starternya itu ACG ya, pakai CKP ya, crankcase position sensor. Ini penyakitnya cuma jedek-jedek ini, jadi nggak bisa bunyi. Ini sudah pernah saya betulkan, tapi kumat lagi. Kita cari penyakitnya, saya kerjain ya sampai semaksimal mungkin, sampai sebagus mungkin ya, supaya bisa dipakai dengan nyaman ya. Kalau posisi seperti ini ya, itu macam-macam kasusnya. Biasanya sering dipakai ke medan yang medannya itu yang sulit, medan yang sulit seperti tanjakan, terus jalan yang terjal ya. Kemudian posisi pemakaian itu juga bisa mengakibatkan starter itu bisa mudah putus kabel-kabelnya. Yang jelas posisi seperti ini ya, kalau sensor CKP mati itu jarang sekali terjadi. Yang sering terjadi itu kabel putus ya, kabel gosong ya, gosong terbakar. Kemudian gagalnya sensor untuk membaca itu karena kan kemungkinan dari komponen yang terkecil lah, seperti jagang, sensor rem ya, switch rem, seperti switch jagang samping ya. Itu langsung saja kita buka aja ya, kita buka. Dan untuk membuka dek depan ini ya, baut yang dua ini, skrup ini cepot dulu ya. Kemudian yang bagian sini bawah ini ada ke dalam, ini pot 2, bautnya cuma 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Kemudian kalau sudah dicopot semua, tarik ini, nah gini, ini cuma uncap-uncapan ya, soket, main soket gitu. Kemudian untuk mencepot lampu ini ya, ini ditekan yang ini, kemudian tarik ini juga, tekan, tarik. Nah gitu aja bautnya. Kemudian kalau yang ini ada baut sini, baut sini ya. Untuk nyepot baut yang ini ya, nyepot dek yang sini, ini harus cepot dulu, ini cepot, jangan cepot ya. Kemudian tarik sini, ini sana satu, ini gandeng sama ini depan, gandeng sama yang tengah ini ya. Kalau ini belum dicepot ya nggak bisa cepot, ini tarik nggak bisa. Nah kemudian setelah baut
bagian yang cover kanan kiri ini dicopot ya, kemudian sini dicukit, sini jret, ini tarik keluar. Nah, udah cepot, sana juga. Kalau bagian sini sama nyepotnya ya. Gini. Kemudian ini kan sudah dicepot, tinggal tarik ya, tarik ke atas, dari atas dulu, tarik sini. Ini ada kabel yang masih nyangkut, cepot dulu. Nah, tarik. Nah, gini. Jangan lupa ini ada bautnya ya. Bautnya masih menempel. Sekarang gini penampakannya. Sekarang kita tes. Kalau dicepot langsung bisa. Ini kesimpulannya, itu ada kabel yang kurang connect ya, ada kabel yang kurang nyambung. Kita cari saja ya, kita cari mana yang jadi untuk menentukan mana yang rusak ya, itu kita cek satu persatu aja lagi ya. Caranya kita gini ya, kita bikin lampu kayak gini ya, lampu untuk ngecek. Kita kontak, ini masih bisa hidup mesin karena ini jalur CKP ya, jalur starter, jalur penggerak ini ya. Nah, kan masih bisa hidup walaupun jalur CKP dicepot. Kemudian kita cek ya, untuk bagian starter itu bagian yang tengah dengan yang ini luar ya, sebelah kanan ini, bagian luar sebelah kanan itu harus ada setrum saat di starter. Cek ya. Nah, bagian tengah ini enggak ada setrum. Kemudian bagian tengah ini ya, ini bagian katakanlah, pokoknya kita belajar bersama ya. Kita cek lagi.
jalur-jalur strumnya. Supaya bisa betul-betul berhasil, bisa betul-betul gak ada kendala pada motor ini ya. Mana yang menyebabkan kok tiba-tiba bisa mati. Kita kasih WD ya. Kemudian ini kan biasanya longgar ya, kita rapatkan pakai paku bisa, pakai obeng kecil bisa, tapi syaratnya harus dimatikan kontak dimatikan. Nah, tekan keluar ke dalam ya, seret dan tancapkan lagi ya. Kemudian dicek dari sini. Nah, sambil dicek sambil di starter. Jadi dalamnya ini yang bagian tengah ini enggak ada strum. Ini sirkulasi ya. Sirkulasi saat strum luar ini ada, nanti bisa sensor mengirim ke tengah ini, kemudian ke CKP. Ini kita kasih WD juga. Ini kesimpulannya kan bagian bendik ini, bendik relay ya, relay ini yang hitam ini dipakai untuk starter ya. Yang bunyi cetek-cetek itu bagian sini. Kemudian kalau terjadi bunyi cetek-cetek tapi tidak bisa mengeluarkan setrum, kita cek satu persatu dari jalur-jalurnya. Karena ini dibersihkan aja sudah bisa nyala, kita nggak usah bongkar-bongkar yang lain ya, cukup yang ini aja. Jadi nggak usah sampai dibongkar semua, cukup ini dibersihkan soket-soketnya ya. Soket untuk jalur ke CKP, ini jalur ke sepul ya, kabel 3 ini dari aki. Kemudian setelah selesai semua dicek ya, dicoba. Itu di motor dia ya, gini, jaga standar diturunkan, kemudian di starter.
Kalau nggak ada kendala ya kita pasang lagi, karena sistem kelistrikan itu selama nggak ada kendala ya, itu nggak usah dibongkar, karena bisa mengakibatkan kerusakan pada yang lain. Misalkan kok nggak rusak kok dibongkar, lah itu kan bisa cacat. Nah, intinya ini tadi soketnya ya itu kotor, mungkin situasi bisa tertarik-tarik, dan saat berkendara, saat dipakai itu jalan terjal banyak jurang ya, atau terlalu kotor ya kayak gini ya. Ini kalau masuk ke dalam soket kabelnya itu kan nggak bisa connect ya, nggak bisa nyambung, jadi starternya itu juga nggak bisa menyalurkan sensor ke CKP tadi ya, tidak bisa membaca CKP-nya. Sistemnya itu kan kalau sensor saat dikirim strom ya, itu kan CKP itu sensornya itu membaca, ada perintah ya, ada perintah, kemudian saat perintah itu datang itu kan langsung dikerjakan sama CKP. Nah saat dikerjakan kan begitu berputar mesin nyala. Intinya kan dari starter itu kan gini aja ya, dari aki ini mengalir strom itu ke kontak kembali ke sikring ya, kembali ke sikring, kontak kembali ke sikring. Kemudian saat ada yang konslet ya, kemudian saat ada yang konslet, strom itu sering kan sikring ini kan bisa putus. Saat putus dari sikring kemudian mengalir ke ini, ke relay. Ada relay untuk ini yang kaki 4 ini untuk dibagi ke bagian ECU ya, bagian ECU ini, bagian ECU, terus dibagi ke bagian lampu, tapi melalui sikring dulu. Melalui sikring ini ada petunjuknya ya, ke lampu, ke sikring, ke klakson, kemudian ke jagang samping ya. Ke jagang samping itu lewat sikring yang backup itu ya, yang backup. Bisa juga kemudian yang backup ini untuk mengatasi bagian yang itu offset ya. Kemudian yang bagian main switch itu juga tersambung langsung ke jagang itu, standar samping. Nah cukup sekian untuk tutorial kali ini ya, cara mencopot deck dan mengatasi trouble-nya starter pada motor vario injeksi ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena subscribe itu tidak bayar, komen juga nggak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.